Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listi Aziza Purnaningrum dari Stasiun Meteorologi Franciscus Rafferasurasika. Saya dari PMB Ahli Angkatan 40 dan di sini saya akan meresum jurnal saya sebagai tugas dari karya tulis ilmiah. Tetap jaga kesehatan ya dan di rumah aja. Selamat siang semuanya yang saya hormati Bapak Kepala Stasiun dari kita dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Listi Aziza Purnaningrum dari Stasiun Meteorologi Franciscus Rafferasurasika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal saya dengan judul Using Sidang Weather Data to Construct Extreme Rainfall Event 11 March 2008 in Bangka Islands, Indonesia. Jurnal ini diteliti oleh Jaka Anggura Inovasi dan Gunadi Sukmatemani. Yang akan saya bahas yaitu ada undang-undang, data penelitian, metode penelitian, hasil dan diskusi, kesimpulan dan referensi dari penelitian ini. Yang pertama, undang-undang. Mengapa diambil penelitian ini? Karena pada tanggal 10 sampai 11 Maret tahun 2018 telah terjadi cuaca ekstrim di Pulau Bangka hingga menyebabkan banjir, di mana banjir ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat di Pulau Bangka, yaitu jalan dan jembatan putus, 145 terendam banjir. Banjir ini juga diteliti memiliki ketinggian 1,5 meter. Kemudian curah hujan yang terukur yaitu ada di 3 stasiun pengamatan, yaitu pertama di stasiun Baru di Pangkal Pinang, di mana curah hujan terukurnya yaitu 84,4 mm per hari. Kemudian ada di stasiun klimatologi Toba 129 mm per hari. Kemudian ada di Muntak yaitu 257,5 mm, di mana curah hujan yang ini adalah meningkat sebesar 257,5 mm. Ini termasuk curah hujan yang tertinggi karena melebihi rata-rata curah hujan per bulan, yaitu pada bulan Maret tahun 2018 yang curah hujannya itu hanya 250 mm per bulan, sedangkan ini curah hujan terukurnya yaitu 257,5 mm per hari. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk merekonstruksi curah hujan ekstrim menggunakan data radar cuaca, yaitu menggunakan data radar Sidang Belajar yang berpusat di Palembang dengan hitam wetclip. Kenapa menggunakan radar Palembang? Karena pada saat kejadian banjir di Pulau Bangka, radar di Pangkalan itu tidak berfungsi sehingga menggunakan radar yang ada di Palembang. Kemudian data penelitian yaitu yang pertama menggunakan data radar, di mana radar tiap 10 menit dengan format volumetrik terdiri dari rangkaian posisi indikator atau biasa disebut dengan PPI, di mana PPI ini memiliki 4 sudut, menggunakan 4 sudut dari 0,5 derajat, 1,5 derajat, 2,7 derajat, dan 4,2 derajat. Mengapa menggunakan 4 sudut? Supaya bisa menjangkau hingga ke Pulau Bangka. Kemudian masing-masing dari nilai efektivitas ini dalam format desibel, yang mana desibel ini sama dengan 10 watt. Ini adalah sudah rumus dari radar sendiri. Kemudian alat yang digunakan yaitu ada radar cuaca Sidang, menggunakan radar cuaca di Palembang, kemudian menggunakan hitam berbasis wetclip, kemudian menggunakan juga in-house radar integration system atau yang disingkat IRIS. Metode penelitian yaitu yang pertama dia menggunakan 2 metode, yaitu menggunakan alat ukur hujan dan radar cuaca. Kenapa harus menggunakan alat ukur hujan? Yaitu untuk mengukur jumlah hujan yang jatuh di permukaan. Yang kedua, menggunakan radar cuaca yang memperkirakan ukuran tetesan hujan melalui hubungan ZR. Yang kedua, rekonstruksi penelitian ini dimulai pertama dengan mengekstraksi nilai PPI dari data radar. Kemudian data PPI ini difilter untuk menghilangkan krater. Krater yang dimaksud ini adalah seperti bangunan tinggi atau pohon-pohon itu harus dihilangkan sehingga data radar itu bisa bersih. Kemudian data radar cuaca ini ditampilkan dalam Constant Altitude Position Indicator atau yang disingkat dengan KP dan Quantitative Classification Estimation atau KPA, yang mana nilai KPA ini nanti akan direkonstruksi menjadi nilai data curah hujan. Kemudian analisis dilakukan melalui mengamati pergerakan dan perkembangan awan konvektif dan mengidentifikasi curah hujan ekstrim regional menggunakan IRIS. Yang keempat, rekonstruksi kejadian hujan ekstrim ini dibahas dalam konteks KPA, kemudian ditampilkan akumulasi curah hujannya selama 24 jam.
dan diskusi dari penelitian ini, di mana gambar ini merupakan hasil produk reflektivitas dari K-Index, yang mana pada saat kejadian banjir selama 1 hari itu, data radar diteliti pada saat kejadian banjir tanggal 3 Maret 2018 jam 18 WIB, yang mana pada kejadian itu telah terdeteksi adanya awan CB atau cumulonimbus, yang mana awan CB ini dideteksi dengan ditambahi reflektivitas tinggi, yaitu nilai derajatnya mencapai 60 derajat. Jika nilainya sudah mencapai 60 derajat, itu diasumsikan sudah terdeteksi adanya awan cumulonimbus yang menyebabkan cuaca ekstrim hingga menyebabkan banjir di Pulau Bangka. Kemudian fenomena NGS ini juga sudah terdeteksi di sekitar Pulau Bangka dan di sekitar Pulau Sumatera pada 10 Maret 2018 dimulai dari 18.00 UTC hingga 11 Maret 2018 jam 5 UTC, di mana pada pukul 19 UTC NGS sudah terlihat memasuki Pulau Bangka, di mana terdapat tinggi awan konvektif yang menanjak di pantai barat Pulau Bangka, di mana inti awan konvektif ini memasuki Pulau Bangka pada pukul 19.00 UTC. NGS berlangsung selama 3 jam dan mulai menghilang secara bertahap pada 11 Maret 2012 pukul 5 UTC. Kemudian ini dilihat dari K-Index iris BMKG di atas Pulau Sumatera, di mana wilayah yang diambil yaitu Palembang, Lampung, Padang, dan Bengkulu. Sebelum memasuki Pulau Bangka, awan CB sudah terdeteksi di keempat wilayah ini. Kemudian selain analisis dari radar, dilihat dari cuaca skala global dan media, bahwa ternyata yang mempengaruhi curah hujan ekstrim yang menyebabkan banjir di Pulau Bangka itu terdeteksi adanya medium general oscillation atau disebut dengan MGO, yang mana sudah berada pada fase 3. Jika MGO sudah berada di fase 3, berarti dia sudah aktif di Indonesia dan bisa menyebabkan cuaca buruk di Indonesia. Kemudian ada IOD sebesar minus 3,35, dimana jika nilai minus itu sudah mendeteksi adanya gangguan cuaca buruk. Kemudian SOI sebesar 10,2, dimana jika lebih dari 7, nilai SOI-nya juga bisa menyebabkan gangguan cuaca yang menyebabkan banjir di Pulau Bangka. Kemudian ini adalah hasil estimasi akumulasi curah hujan dari wilayah reflektivitas dibandingkan dengan hasil pengumpulan curah hujan yang ada di stasiun Bangka, di mana terlihat bahwa ternyata hasil akumulasi bulanan data radar yang diekstraksi menggunakan hipergrafik itu hasilnya itu mendekati nilai hasil pengumpulan hujan yang ada di stasiun. Misalnya hasil rekonstruksi yang menggunakan data radar itu nilainya di Muntar mencapai 236,7 mm per hari. Sedangkan tadi jika diukur menggunakan curah hujan alat ukur curah hujan di permukaan, nilai terukur itu sejumlah 257,5 mm. Menurut penelitian ini, nilai curah hujan yang direkonstruksi dengan data curah hujan yang ada di permukaan itu mendekati. Meskipun sebagian besar lokasi lebih dari 200 km dari pusat radar, baik curah hujan yang direkonstruksi dan diukur menunjukkan hasil yang mendekati. Kemudian kesimpulan yang pertama, kejadian curah hujan ekstrim pada 10-11 Maret itu ternyata terlihat adanya sistem awan konvektif atau disebutnya NGS sebagai penyebab utama terjadinya banjir di Pulau Bangka. Yang kedua, analisis menggunakan iris BMKG ternyata menunjukkan bahwa curah hujan yang ada di Pulau Bangka juga akibat adanya awan konvektif dari Pulau Padang, Bengkulu, Palembang, dan Lampung, di mana nilai dari skala global juga ternyata disebabkan oleh NGO yang aktif, nilai IOD negatif, dan nilai SOI yang positif. Kemudian hasil rekonstruksi curah hujan tertinggi itu berada di Pulau Muntok, yaitu sekitar 206,7 mm. Kemudian di air asam Gunung itu 80,8 mm, di Pangkal Pinang sebesar 92,1 mm, dan di Toba sebesar 106,0 mm. Kemudian curah hujan terukur di stasiun yang di Pangkal Pinang sebesar 4,4 mm per hari, di Toba sebesar 129 mm per hari, dan di Muntok 257,5 mm per hari. Dan dari curah hujan yang direkonstruksi dan curah hujan yang diukur pada penelitian ini ternyata memiliki nilai yang mendekati. Berikut referensi dari penelitian ini.
hasil penelitian dari hasil sejumlah dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan ada yang mau tanya. Kira-kira apa yang membuat Ade menggunakan judul ini? Mengenalinya apa, gimana? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mengapa saya mengambil judul ini? Yang pertama itu orang meteorologi sekarang kan sudah canggih, ada radar cuaca. Jadi baik pembukaan ini kan menggunakan radar cuaca. Baiknya kita juga harus belajar bagaimana sih hasil penelitian menggunakan radar cuaca. Karena yang perlu kita ketahui bahwa radar cuaca itu kan merupakan alat modern sekarang kan, yang mana tidak semua stasiun pengamatan itu dapat mengukur curah hujan ataupun kondisi cuaca setiap saat. Namun kalau menggunakan radar cuaca, ya ini bisa melihat atau mendeteksi kondisi cuaca itu secara real time. Dan sekarang BMKG itu menggunakan radar cuaca itu dia bukan tiap jam, namun per 10 menit. Jadi datanya mungkin lebih baik begitu Pak. Terima kasih. Siapa? Ya, tadi kesimpulan Pak mau terkait curah hujan yang ada di stasiun dengan konstruksi katanya mendekati, mau diperjelas mendekati. Terima kasih atas pertanyaannya. Mendekati sebenarnya kalau menurut saya sendiri harusnya dia kalau misalnya di data radar cuaca segini di hasil pengukuran segitu misalnya 25 mm di radar segini, hasilnya di curah hujan pengukuran juga berkilauan, tapi yang mendekati yang di sini yang dimaksud adalah dia tidak terlalu jauh rupanya, tidak sampai lebih dari 50%. Jadi kan di sini misalnya yang tertinggi itu di mentok 257,5 mm, sedangkan di radar dia itu terdeteksi 237,5 mm, kan tidak terlalu jauh perbedaannya. Jadi dalam penelitian ini dia menunjukkan mendekati. Mungkin dari stasiun ini, kalau di lokasi kan kita tahu posisinya di sini ya. Pak. Kadang yang di radar itu dibaca memang terdahulunya juga sama kita kalau gimana nih? Seperti yang ditanyakan di belakang tadi. Kan ini membandingkan antara di stasiun dan radar ya. Siapa? Tujuan keduanya Pak. Nah kalau di radar di lokasi itu kan pas ada penangkap hujan di situ Siapa? 297. Dan tadi 236. 237. Pas terdahulunya ke atas di sini atau awal sudah mananya? Siapa? Kalau dia luasan ya kadang-kadang maksudnya radar memperkirakan di luasan ini gitu. Sekian. Siapa? Jadi misalnya kan tadi kan yang saya sebutkan ada 4 sudut pengamatan. Jadi harusnya itu yang lebih bagus sebenarnya itu dia menggunakan radar yang di Pangkal Pinang Pak. Tapi kan karena rusak Pangkal Pinang jadi dia menggunakan radar di Palembang. Nah itu jarak dari Palembang ke Pulau Bangka sendiri itu sekitar 200 km Pak. Jadi kita dalam penelitian ini karena melihat jaraknya sudah 200 km, jadi dia mengambil 4 sudut PPI yang tadi 0,5, 0,5, 1,5, 2,7 dan 4,7. Yang mana semakin nilai sudutnya semakin kecil, itu jaraknya itu bisa sampai 200 km Pak. Jadi dia 0,5 sudut 0,5 dia mendeteksi wilayah yang cakupan sudut 0,5 derajat itu. Kemudian 1,5 seperti itu Pak. Jadi dia mencakup wilayah itu, bukan pas di titik stasiun pas alat penangkap hujannya itu Pak. Jadi mungkin hasilnya juga tidak terlalu persis seperti itu. Kalau di stasiun itu kan ada manual sama otomatis. Kalau tidak salah manual kan penangkap hujan di rumah gitu. Siapa? Kemudian yang satunya lagi otomatis weather system. Tidak salah. AWS. Berarti ada 3 kan pembandingnya, radar, AWS sama yang manual penangkap hujan kan? Siapa? Itu kira-kira mana yang lebih akurat dari Tapi kalau dalam penelitian ini dia menggunakan hasil terukuran langsung, menggunakan alat opsional langsung. penangkap Iya, hujan? dia bukan menggunakan yang otomatis. Karena kalau yang saya tahu, yang lebih baik itu sebenarnya langsung menggunakan alat yang langsungnya itu. Kalau misalnya yang otomatis kan mungkin ada sedikit perbedaan. Ada lagi mana?
beberapa gitu. Karena kalau cuma satu, ya mungkin sebenarnya harus beberapa. Ini kan cuma satu gitu. Siapa? Ini yang menurut saya sebenarnya Jaka Andika implementasi dalam berbagai semua permainan Pak. itu dari mana nih? Siapa? Itu dari orang Indonesia Pak. Indonesia. Siapa? Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau begini kan harusnya kalau mungkin kita jangan cuma satu, kalau dia menulis yang cukup ini, maksudnya ada terjadi beberapa. Kalau cuma satu kan belum bisa kita ini, apalagi tadi yang terdekat, terdekatnya bisa kemudian lebih jauh. Artinya ketepatannya itu sebenarnya masih kita tadi minta kalau ingin beberapa. Saya itu kalau masih satu soalnya. Oke kan, cukup ya semua. Terima kasih banyak kasih itu. Terima kasih buat Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video hasil presentasi dari Gasun Jurnal saya. Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya. Dadah, terima kasih.